Perkenankan kami menyampaikan ya bahan terkait dengan paparan penyusunan KLS RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara 2025-2009. Bapak Ibu yang kemarin hadir tanggal 10 ya, 10 kita sebenarnya sudah melakukan bimbingan teknis sekaligus kick off yang artinya secara resmi penyusunan KLS RPJMD ini dilaksanakan. Nah, pada saat BIMTEK kemarin kita sudah sampaikan ya terkait beberapa hal, terutama kenapa kok KLS ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita lakukan. Nah, KLS itu apa? Jadi KLS ini sesuai dengan pasal 1 angka 10 Undang-Undang 32 2009 itu merupakan analisis, suatu analisis yang bersifat sistematis, menyeluruh dan partisipatif, yang sebenarnya untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan itu sudah dilaksanakan di suatu daerah atau dalam penyusunan KRP. KRP atau apa? Kebijakan, rencana, dan atau program, termasuk rencana pembangunan jangka menengah daerah yang saat ini sedang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara ini. Nah, terkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, kenapa kok ini menjadi suatu hal yang penting? Nah, mungkin Bapak Ibu sebagian juga 1 tahun yang lalu kita sudah berdiskusi di ruang ini juga ya, terkait dengan KLS ini. Yang pertama, triple planetary crisis itu adalah terkait dengan semakin meningkatnya perubahan iklim. Perubahan iklim yang semakin terjadi dari tahun ke tahun ini luar biasa peningkatannya. Jadi 1 tahun yang lalu di ruang ini saya juga sampaikan penelitian yang dilakukan Amerika ya, di Mauna Loa. Jadi Mauna Loa itu ada di Hawaii. Itu ada stasiun pengukur terkait dengan peningkatan CO2 dunia yang itu dilakukan oleh Amerika itu mulai tahun 59 sampai sekarang. Itu ada dulu di tahun 59 kadar CO2 kita itu masih di sekitar angka 300 ppm atau 200 sampai 300 ppm. Nah, sekarang di tahun 2024 itu sudah lebih di angka 400 ppm, jadi hampir meningkat sekitar 75% dari kejadian tahun 59, dan itu dipantau setiap hari gitu ya. Ada grafik peningkatan yang kemarin grafiknya sebenarnya sudah kita sampaikan. Nah, apa dampaknya kalau kita diam saja dan itu grafik terkait dengan peningkatan gas rumah kaca itu semakin besar, semakin tinggi? Maka yang terjadi adalah gas rumah kaca, yaitu salah satunya adalah gas CO2, karbon dioksida di atmosfer, salah satunya. Gas karbon itu sebenarnya di atmosfer kita itu kadarnya hanya sedikit Pak, secara alamiah. Jadi hanya 0,03 sekian, 0,03% dari atmosfer bumi itu merupakan gas karbon dioksida itu. Yang paling banyak adalah gas nitrogen ya, yang sekitar 70% sekian itu. Tapi yang kadar yang 0,0 sekian persen itu sangat penting bagi kehidupan bumi kita. Jadi keberadaan gas karbon dioksida itu sangat penting. Pertama, untuk melindungi dunia ini, bumi kita itu agar bisa ditinggali oleh makhluk hidup, habitable. Artinya fungsi dari karbon monoksida itu adalah ketika panas matahari masuk ke dalam bumi, dipantulkan oleh permukaan bumi, kemudian itu tidak kemudian loss, hilang gitu. Makanya perlu ada gas itu yang menyelimuti bumi kita ini di ketinggian sekitar 20 kilo di atas bumi kita itu ada namanya gas karbon monoksida. Nah, secara alamiah gas karbon monoksida itu melindungi bumi kita agar kemudian bumi itu menjadi hangat, sehingga rata-rata suhu bumi kita itu adalah 15 derajat Celcius.
suhu rata-rata, sehingga ini sangat ideal untuk kehidupan. Nah saat ini karena kadar CO2 semakin meningkat dari tahun ke tahun sampai meningkat, maka apa yang terjadi? Panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi itu kemudian terjerap, seperti kita berada pada rumah kaca gitu. Sehingga kemudian grafiknya itu juga, kalau kemarin juga kita sudah sampaikan di BIMTEK, grafiknya terus meningkat terkait suhu bumi. Karena apa? Ya itu lapisan atmosfer bumi kita, terutama karbon dioksida kita, karbon monoksida yang ada di permukaan bumi itu kadarnya meningkat. Dari apa? Aktivitas kita gitu. Pembakaran fosil, kemudian juga aktivitas industri yang tidak bertanggung jawab, transportasi yang membakar fosil itu kemudian meningkatkan kadar karbon dioksida kita, sehingga suhu meningkat. Nah kalau suhu meningkat, apa yang terjadi? Salah satunya adalah es di kutub itu mencair gitu, banyak mencair kan, banyak laporan-laporan, mungkin Bapak Ibu bisa browsing gitu. Bagaimana kutub selatan ya, yang itu merupakan cadangan es terbesar di dunia, itu mulai banyak yang mencair sehingga kemudian masuk ke lautan, sehingga mengisi volume laut kita, meningkatkan ke volume laut kita. Apa yang terjadi setelah itu? Maka kemudian level permukaan laut kita meningkat gitu ya. Makanya ini hati-hati kalau kita tidak berupaya menjaga bumi ini ya, termasuk kita kan, termasuk kita. Maka daerah-daerah kepulauan seperti Maluku Negara ini mungkin 50-100 tahun yang akan datang, kota-kota pantai itu akan hilang. Ini yang kemudian di warning oleh PBB. Kita harus hati-hati loh terkait dengan permasalahan-permasalahan lingkungan. Makanya ini perlu kemudian diselesaikan melalui apa? Ya tugas kita bersama termasuk pemerintah untuk menjaga lingkungan ini gitu. Nah ini salah satu dampak ini. Makanya kemudian agar pembangunan ini nanti terus bisa berjalan, maka prinsip pembangunan itu harus selalu dikedepankan. Boleh membangun, tapi lingkungan jangan sampai kemudian ditinggalkan. Nah inilah yang menjadi salah satu concern dari KLS, kajian lingkungan hidup strategis. Tadi yang saya sampaikan hanya satu isu saja kecil. Sebenarnya isunya banyak sekali, ada pencemaran, kerusakan dan lain sebagainya, yang itu juga sangat membebani bumi kita ini, bumi yang kita tinggali ini. Nah Bapak Ibu, pemerintah salah satunya concern terkait dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan itu melalui beberapa salah satunya kebijakan, salah satunya menetapkan KLS ini, kajian lingkungan hidup strategis, terutama di dalam penyusunan KRP tadi, kebijakan, rencana dan atau program, termasuk salah satunya adalah rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah daerah. Nah ini dari sisi nilai penting dari KLS itu. Nah ini adalah beberapa dasar hukum yang digunakan di dalam menyusun KLS, mulai dari Undang-Undang 32 2009, Undang-Undang 32 2009, Undang-Undang 23 2014, kemudian juga Perpres 111 tahun 2022, kemudian juga Permendagri 86 yang tadi juga sudah disitir oleh Pak Wakil Bupati, kemudian juga yang menjadi acuan utama di dalam menyusun KLS ini adalah Permendagri 07 tahun 2018. Nah inilah yang beberapa aturan utama yang kita gunakan. Kemudian proses pembuatan KLS ini Bapak Ibu, idealnya menurut Permendagri 07 2018 itu sesuai dengan salah satunya Inmendagri 1 2024 yang tadi juga disitir oleh Pak Wakil Bupati ini, ya idealnya itu sebelum pelantikan kepala daerah itu harusnya sudah selesai gitu. Harusnya idealnya sesuai dengan Inmendagri 1 2024
itu harusnya sudah selesai sebelum pelantikan kepala daerah KLHS kita ini sebenarnya. Tapi karena memang tidak kemudian kebijakan-kebijakan itu kan tidak kemudian secara ideal bisa dilakukan oleh semua daerah di Indonesia ya. Memang sebagian besar KLHS ini sudah selesai dilakukan tahun kemarin ya RPJMD ini. Tapi karena beberapa kendala mungkin ya tidak masalah. Makanya karena ini penting sekali sebenarnya KLHS ini kan digunakan untuk diintegrasikan dengan Ranwal nanti KLHS kita ini. Ranwal, rancangan awal. Rancangan awal baru disusun setelah pelantikan kepala daerah kan. Tapi nggak masalah karena meskipun terlambat tetap nanti hasil KLHS kita, rekomendasi KLHS ini harus ditelaah di dalam proses penyusunan rancangan awal ataupun rancangan akhir RPJMD yang saat ini juga sedang berjalan, Bapak Ibu. Nah, konsekuensinya apa kalau kita tidak menyusun KLHS? Gitu. Konsekuensinya apa? Kalau tadi yang saya sampaikan di awal adalah konsekuensi dari proses pembangunan jangka panjang, pembangunan berkelanjutan tentunya juga akan proses-proses perencanaan ini juga kalau kemudian tidak dikaji dari aspek lingkungan itu juga ditengarai bahwa kebijakan pemerintah ini juga salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Dulu juga seperti itu, perencanaan sudah dilakukan tapi ternyata kerusakan lingkungan juga terjadi di mana-mana. Maka perlu adanya KLHS ini adalah seperti ini. Nah, kemudian dari kebutuhan administratif perencanaan KLHS itu nanti digunakan untuk penetapan perda RPJMD kita. Ini perlu ada KLHS. Jadi kalau kita tidak menyusun KLHS, maka secara hukum RPJMD kita tidak bisa diperdakan. Konsekuensinya apa kalau tidak bisa diperdakan? Maka sesuai dengan pasal 71 Permendagri 86 2017, maka hak keuangan kepala daerah dan seluruh anggota DPRD itu tidak bisa diberikan kalau sampai 6 bulan tidak diperdakan. Nah, ini kan konsekuensi administratif yang serius kan, saya kira. Makanya ini kita upayakan kerjasama kita semua ya, termasuk juga tim Pokja. Kalau kami dari sisi hukum itu adalah pendamping Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan tim penyusun, bukan sebenarnya penyusun dari sisi hukum itu adalah Bapak Ibu yang masuk di dalam Pokja KLHS, kelompok kerja KLHS. Nah, kami dari akademisi, tugas kami, kewenangan kami itu adalah sebagai fasilitator atau pendamping gitu. Ini saya hanya mendudukkan dari sisi aturan perundang-undangan seperti itu. Makanya karena Bapak Ibu yang masuk Pokja ini adalah tim penyusun sebenarnya, maka kita coba untuk berkolaborasi agar nanti KLHS kita ini itu benar-benar bisa dimanfaatkan dalam proses penyusunan RPJMD, rancangan awal, rancangan akhir, sampai nanti proses validasi di provinsi dan penetapan perda RPJMD nantinya. Secara administratif seperti itu. Makanya kami berupaya untuk membantu Bapak Ibu semua. Kami berlima Pak, Bapak Ibu dari Pusat Studi Lingkungan UGM datang ke Maluku Tenggara ini untuk mendampingi sampai minggu depan ya Bapak Ibu. Dan kita targetkan akhir bulan Juni ini dokumen kita ini sudah selesai. Nanti tinggal proses validasi dan minggu pertama atau kedua Juli bisa mudah-mudahan bisa divalidasi dan hasil validasi ini menjadi salah satu kelengkapan administratif di dalam penetapan perda nanti. Nah, ini dari sisi administratif. Kemudian tata cara atau prosedur penyusunan KLHS kemarin juga sudah kita sampaikan di dalam Pokja di dalam BIMTEK. Yang pertama adalah pembentukan tim pembuat. Nah, tim pembuat ini sudah ada Bapak Ibu. Di antara Bapak Ibu ini sebagian besar saya kira merupakan tim pembuat yang itu ada SK-nya dan SK ini harus ditandatangani oleh kepala daerah. Ada strukturnya, ada ketua tim, anggota dan lain sebagainya itu ada. Kemudian yang kedua adalah pengkajian pembangunan berkelanjutan.
Nah, pengkajian pembangunan berkelanjutan inilah yang hari ini kita coba uji publikkan kepada Bapak Ibu, termasuk nanti kita menyepakati isu-isu pembangunan berkelanjutan strategis 5 tahun ke depan. Itu yang ingin kita sepakati untuk dipecahkan bersama 5 tahun ke depan itu apa. Dan itu nanti kalau sudah kita sepakati isunya, itu harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD. Nah, kemudian ada perumusan skenario. Nah, skenario ini nanti kita coba dari hasil pertemuan kita pada siang hari ini, seperti apa isunya yang kita sepakati, kemudian kita rumuskan skenarionya. Nah, skenario ini kita rencanakan tanggal 17 nanti kita uji publik yang kedua, Bapak. Jadi sampai nanti uji publik kedua kita akan terus dampingi Bapak Ibu di Langgur sini. Kemudian ada penjaminan kualitas sampai proses validasi yang nanti akan dilakukan di Provinsi Maluku. Baru kemudian ada penelaahan dengan dokumen RPJMD maupun dimanfaatkan dalam penyusunan RAD, Rencana Aksi Daerah TPB, yang itu dilakukan oleh Gubernur Maluku. Tapi datanya dari semua kabupaten kota. Nah, ini pembentukan tim saya kira seperti tadi. Nah, ini pengkajian bangunan berkelanjutan, nanti isinya adalah gambaran kondisi umum termasuk daya dukung, daya tampung, kemudian kondisi geografis, demografis termasuk juga keuangan daerah, kemudian juga capaian indikator TPB di Kabupaten Maluku Tenggara itu seperti apa. Ada 220 indikator yang kemarin sudah kita kaji semua, datanya tersebar di hampir semua perangkat daerah Bapak Ibu. Dan alhamdulillah kemarin sudah selesai semua memasukkan Bapak Ibu, kita komunikasi lewat WA dan lain sebagainya, sampai kemarin Mas Rahula dan teman-teman itu melakukan analisis data agar bisa diuji publikan itu sampai jam 12:30 malam kemarin baru memasukkan semua. Ada beberapa yang belum kita hubungi, akhirnya kemudian datanya sudah bisa terkumpul semua. Nanti akan kita sampaikan. Jadi mulai dari kick off sampai nanti proses penelaan, validasi, dan sekarang uji publik 1 tanggal 12 Juni, nanti penentuan alternatif proyeksi skenario. Setelah itu kemudian kita coba uji publik yang kedua tanggal 17 Juni. Nah, terkait dengan bagaimana pengkajian pembangunan berkelanjutan di Maluku Tenggara, ini mungkin akan kita sampaikan tapi tidak satu persatu, mungkin karena waktunya juga ini sudah mepet. Bagaimana kondisi geografis, demografis, keuangan daerah, utamanya bagaimana kondisi daya dukung, daya tampung lingkungan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Maluku Tenggara. Jadi ini saya kira syarat administratif kita di Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian, nah itu kita batasi bahwa terkait batas ekologis untuk proses penentuan isu strategis di Kabupaten Maluku Tenggara itu adalah seperti ini. Jadi ada beberapa hal. Jadi yang terkait dengan isu adalah garis batas yang paling luar itu, yaitu merupakan gabungan dari batas administratif, batas ekologis, dan batas sosial. Next. Nah, ini saya kira dari sisi meteorologi. Saya kira juga Bapak Ibu merasakan bagaimana kondisi saat ini Juni, ini masih hujan ya kan, karena memang kita melihat bahwa ini sudah mulai musim kemarau pada Juli, puncak musim kemarau kalau tahun kemarin di Juli, Agustus, September sampai Oktober. Nah, November itu mulai musim hujan dan puncak musim hujan ada di bulan Desember. Ini data tahun kemarin. Next. Nah, ini adalah kondisi iklim Maluku Tenggara berdasarkan data 30 tahun, data historis 30 tahun. Termasuk hujan, kemudian temperatur, humidity, kemudian juga penyiraman matahari. Jadi kalau kita melihat data rata-rata misalnya curah hujan dengan data 30 tahun mulai tahun 91 sampai 2021 misalnya, maka kita melihat misalnya rainfall atau precipitation itu kita melihat ini rata-rata
curah hujan tertinggi di Kabupaten Maluku Tenggara itu pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, Juni, Juli itu sudah mulai mengarah ke musim kemarau, dan puncak musim kemarau itu adalah di bulan Agustus dan September. Ini data dari data historis rata-rata 30 tahun. Ini seperti ini. Next. Nah, ini dari sisi topografi. Untuk topografi wilayah rata-rata sebagian besar di Kabupaten Maluku Tenggara itu berada pada dataran rendah, dataran tinggi ada di Kai Besar ya, sampai ketinggian maksimal 770 meter di atas permukaan laut. Next, nah termasuk di sini ya, di daerah tadi di Kai Besar itu ada penambangan, nah, isu-isu baru, nah makanya nanti mungkin bisa kita diskusikan. Kemudian untuk penggunaan lahan di Kabupaten Maluku Tenggara yang dominan itu adalah hutan campuran, itu 50%, kemudian tegalan atau ladang itu 36%, dan pemukiman itu hanya 1,3% dari seluruh total wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara. Next. Nah, ini dari sisi indeks kualitas lingkungan hidup, Bapak Ibu. Indeks kualitas lingkungan hidup adalah mengukur bagaimana kondisi, salah satunya lingkungan hidup kita itu seperti apa, dengan 4 parameter sebenarnya. Tapi yang kita tampilkan ini sebenarnya ada 4 parameter mulai tahun 2023 ada. Jadi termasuk yang pertama adalah indeks kualitas airnya, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas lahan. Nah, ini kita melihat bahwa yang hijau, garis hijau besar itu adalah nilai total indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Maluku Tenggara. Tahun 2023, 2024 itu ada kenaikan sedikit sebenarnya, sedikit. Kemudian semua indikator terkait dengan indeks kualitas lingkungan hidup itu meningkat kecuali indeks kualitas lahan. Indeks kualitas lahan ada kecenderungan turun sedikit dari 66,93 ke 66,71. Mungkin next. Nah, sebelumnya. Nah, ini kondisi daya dukung, daya tampung lingkungan Maluku. Itu pertama kita melihat dari bagaimana daya dukung sumber daya air. Daya dukung air, yang kedua adalah daya dukung pangan. Nah, dari data-data yang kita peroleh terkait dengan daya dukung air, itu Kabupaten Maluku Tenggara itu akan mengalami masa kritis itu sekitar tahun 2035 terkait dengan air, Kemudian untuk pangan dengan salah satu parameter kebutuhan energi pangan dan ketersediaan pangan ini akan terlampaui di tahun 2028. Nah, ini makanya ini perlu kita pikirkan bersama ya, salah satunya ini berdasarkan data-data. Next. Nah, ini terkait dengan status daya dukung air, dari peta status daya dukung air, beberapa wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara, terutama yang ada di Kai Besar, ini sudah terlampaui terkait dengan daya dukung air. Artinya, air yang ada di wilayah tersebut, yang terutama yang kotak-kotak coklat itu sudah tidak bisa mendukung kehidupan yang ada di situ. Jadi mengandalkan suplai air dari luar gitu. Ini beberapa. Next. Nah, terkait dengan pangan pun juga demikian. Ini adalah bagaimana status pangan di Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, yang warnanya coklat tua itu adalah daerah-daerah yang dari sisi daya dukung pangan sudah terlampaui. Next. Nah, kemudian dari sisi vegetasi alami, secara umum Kabupaten Maluku Tenggara itu didominasi oleh hutan vegetasi hutan pamah. Hutan pamah itu adalah hutan dataran rendah antara ketinggian 0 sampai 300 meter di atas permukaan air laut ya, dan dominan dari batu gamping. Itu pembentuk utama dari sisi geologi di Kabupaten Maluku Tenggara itu adalah dari batuan-batuan kars ya, bersifat karstik. Next. Nah, ini dari sisi bentang alam kita melihat secara umum
dataran yang paling utama tadi adalah dataran organik koral bermaterial sedimen karbonat, artinya itu bentukan-bentukan dari batuan kars. Kemudian juga ada dataran-dataran bentukan aluvial, terutama yang ada di Kei Kecil bagian selatan itu. Next. Kemudian untuk peta penyedia, kemampuan dasar dari Kabupaten Maluku Tenggara di dalam menyediakan pangan, kemampuan dasar ya, kemampuan dasar ekosistem di Kabupaten Maluku Tenggara di dalam menyediakan pangan itu untuk seluruh kei itu adalah rendah. Jadi kemampuan kei besar di dalam menyediakan pangan itu rendah. Kemudian untuk kei kecil itu ada beberapa bagian, terutama di kecamatan Kei Kecil Barat, Kei Kecil Timur, sebagian itu ada yang tinggi dan sangat tinggi, tapi itu presentasinya cuma sedikit gitu ya. Yang paling dominan di kabupaten di Pulau Kei Kecil itu adalah sedang di dalam kemampuan ekosistem di dalam menyediakan bahan pangan. Next. Sisi kebencanaan saya kira ada beberapa hal yang perlu kita harus waspadai, terutama resiko bencana. Salah satunya adalah banjir. Jadi beberapa wilayah terutama di Pulau Kei Kecil sampai ke Tanimbarki ini ya, ini beberapa resiko terkait dengan bencana banjir termasuk sedang sampai tinggi. Nah ini yang ditunjukkan dari warna ke arah warna merah. Nah semakin merah artinya itu daerah-daerah yang dari sisi resiko banjir itu tinggi. Nah ini data-data ini kita dapatkan dari BNPB datanya. Next. Kemudian dari cuaca ekstrim itu yang paling banyak dari sisi resiko itu ada di Pulau Kei Kecil termasuk di Langgur. Next. Kemudian juga gelombang ekstrim terutama di beberapa pantai-pantai terutama yang ada di sisi barat, sisi timur dan lain sebagainya itu cukup tinggi juga resikonya. Next. Termasuk bencana longsor. Nah, untuk bencana longsor yang paling banyak ini terutama ada di Kei Besar, termasuk yang ada di sisi utara, sisi selatan dan lain sebagainya. Next. Nah, untuk kekeringan, resiko kekeringan itu hampir seluruh Kabupaten Maluku Tenggara, termasuk Kei Kecil, Kei Besar, Kepulauan Tanimbar-Kei dan lain sebagainya itu resikonya adalah sedang sampai besar terkait dengan kekeringan. Next. Kemudian untuk kebakaran yang paling dominan itu adalah di Kei Besar, Kei Kecil ya. Ini warnanya mendekati merah di situ. Next. Termasuk juga rencana risiko gempa bumi. Dan sebenarnya dari sisi IRBI, Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2023, Kabupaten Maluku Tenggara ini termasuk skornya tinggi. 172 sekian. Itu artinya tinggi. Kalau tidak salah ranking 15 besar dari seluruh kabupaten kota di Indonesia. Termasuk dalam resiko bencana Bapak Ibu. Termasuk juga resiko bencana tsunami dan gempa bumi itu termasuk tinggi di kabupaten di Kabupaten Maluku Tenggara ini. Next. Nah dari sisi demografi kecamatan Kei Kecil, Kei Besar ini termasuk yang kecamatan paling banyak penduduknya dan sangat jauh gapnya dengan misalnya Kei Besar Selatan Barat yang jumlah penduduknya di tahun 2024 hanya sekitar 3.000 sekian ya, 3.800. Kalau untuk Kei Kecil itu 34.000 satu kecamatan. Jadi ini gapnya cukup besar. Jadi persebaran wilayah penduduk di wilayah itu tidak cukup merata. Next. Dan ini dari jumlah penduduk, ini kita melihat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara terus mengalami kenaikan meskipun grafiknya tidak terlalu curam gitu ya. Penduduk sekarang tahun 2024 129.000 sekian jiwa. Next. Namun kalau kita melihat dari laju pertumbuhan itu justru lajunya menurun. Terakhir di tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk itu ada hanya 0,77. Tapi kita bersyukurnya masih positif ya Pak ya. Tidak seperti di Jepang, di Cina yang laju pertumbuhan penduduknya sudah minus gitu. Tapi kita mendekati 0,77.
pertumbuhan penduduk. Jadi mungkin bisa dipicu lagi bagaimana pertumbuhan penduduk bisa ditingkatkan lagi. Karena ini salah satu kemarin kita diskusikan, salah satu modal demografi itu adalah jumlah penduduk. Yang harus diimbangi salah satunya dengan SDM ya, peningkatan kualitas SDM. Next. Nah ini kalau kita melihat bagaimana SDM, sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Maluku Tenggara itu salah satu parameternya adalah indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Nah ini indeks ini dipakai secara internasional untuk melihat bagaimana kondisi sumber daya manusia di suatu wilayah. Nah kalau kita melihat grafiknya, yang merah ini adalah di Kabupaten Maluku Tenggara, yang merah bata ini adalah grafik pertumbuhan kualitas SDM di Maluku Tenggara. Tahun 2020 masih 66. Nah ini ada peningkatan dan tahun 2024 sudah di atas angka 70 sebenarnya. Nah angka 70 sampai 80 ini kalau kita melihat penggolongannya itu termasuk baik sebenarnya, baik. Namun kalau kita bandingkan dengan provinsi, bagaimana kualitas SDM di provinsi, kemudian juga di nasional, kita itu masih tertinggal jauh, cukup jauh gapnya. Misalnya dengan rata-rata provinsi Maluku di 73,4, kita masih di angka 70,58. Artinya masih ada gap sekitar 3 poin ya terkait dengan indeks pembangunan manusia. Next. Kemudian juga indeks Gini. Nah ini kita bersyukur indeks Gini kita itu termasuk rendah di Kabupaten Maluku Tenggara. Artinya indeks Gini itu semakin kecil itu menggambarkan bahwa ini terkait dengan mungkin next aja, next terus biar cepat. Presentasi artinya kemiskinan. Nah kemiskinan ini termasuk masih cukup tinggi dibanding dengan rata-rata provinsi Maluku maupun nasional, kita masih di angka 21%. Next. Ini TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja ada tumbuh ya, semakin tinggi artinya sebenarnya angkatan kerja di atas umur 15 tahun itu semakin banyak potensi ini sebenarnya, ada peningkatan. Next. Tapi tingkat pengangguran juga saya kira ada penurunan sedikit dibanding tahun kemarin. Next. Pertumbuhan ekonomi. Nah ini kita melihat pertumbuhan ekonomi kita di Maluku Tenggara ini masih di angka 5,44%, mendekati rata-rata nasional. Next. Kemudian inflasi juga ada kecenderungan turun. Next. Nah ini next lagi, ini perbandingan antara nasional dan yang ada di provinsi terkait inflasi. Next. Nah kemudian PDRB atas dasar harga berlaku. Kemudian next. Dan yang kedua berdasarkan harga konstan terkait dengan lapangan usaha. Yang paling dominan masih didominasi oleh pertanian kehutanan, Bapak Ibu. Pertanian kehutanan dan perikanan yang menopang PDRB di Provinsi Maluku. Next. Nah ini atas dasar harga konstan kita biarkan juga seperti itu. Next lagi. Nah ini kalau kita melihat dari perbandingan tersebut, kita melihat bahwa tahun 2020 sampai 2024, misalnya yang berwarna merah itu adalah konstan, berdasarkan harga konstan, itu meningkat. Artinya kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi dari sisi ekonomi makro di Kabupaten Maluku Tenggara itu sebenarnya mengalami peningkatan. Ini kita melihat dari yang warna pink itu. Next. Nah sekarang bagaimana sih pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tenggara? Nah kemarin kita sudah kumpulkan data-data dari semua perangkat daerah. Next. Next. Nah ini hasil pencapaiannya Bapak Ibu dari 220 indikator yang kemarin kita sudah upayakan untuk kita kaji data-datanya. Ini ada 190 sekian yang relevan di Kabupaten Maluku Tenggara dan ini adalah capaiannya. Capaiannya 50% itu sudah dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara dan sudah mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Namun kita masih punya PR 33%, itu dilaksanakan tapi belum mencapai target. Dan ada 15% yang tidak ada data. Next. Nah ini kita melihat dari misalnya kemiskinan. Kemiskinan itu dari 23 indikator kemiskinan terkait dengan TPB, itu masih ada 26% yang belum mencapai target nasional. Yang paling tinggi itu salah satunya terkait dengan TPB nomor 2. TPB nomor 2 adalah tanpa kelaparan. Artinya pemenuhan pangan dan gizi. Itu masih menjadi PR yang harus dipecahkan di Kabupaten Maluku Tenggara, karena dari 11 indikator terkait pangan dan pemenuhan gizi itu ada 45% yang belum mencapai target. Artinya separuhnya, hampir separuhnya itu belum mencapai target. Termasuk juga kesehatan, aspek kesehatan di TPB nomor 3 itu dari 34 indikator itu masih 47% itu belum mencapai target. Makanya ini menjadi PR kita bersama nanti ke depannya, 5 tahun ke depan, bagaimana ini juga terkait capaian-capaian indikator ini bisa terus ditingkatkan. Nah ini saya kira untuk capaian TPB seperti ini presentasinya. Next. Nah ini capaian TPB berdasarkan perangkat daerah. Ada yang sudah mencapai target, ada yang belum. Next. Nah ini capaian TPB-nya per perangkat daerah, ada yang 100% sudah mencapai target, ada yang 100% belum mencapai target, ada yang tidak ada data dan lain sebagainya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari paparan yang nanti kita share kepada Bapak Ibu ya, nanti bahan ini. Next. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, nah inti dari uji publik yang pertama ini itu sebenarnya adalah setelah kita melihat bagaimana kondisi tadi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tenggara terkait dengan kondisi geografis, kondisi demografis, ya, keuangan daerah, capaian TPB ini, tugas kita sekarang adalah menyepakati isu-isu apa sih yang menjadi prioritas terkait dengan pembangunan berkelanjutan 5 tahun ke depan. Ya gitu nanti tentunya kalau sudah kita sepakati itu harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan yaitu RPJMD 5 tahun itu. Nah ini kalau RPJPD kita kemarin sudah diskusi, kita isunya adalah 20 tahun ya ke depan. Kita sudah dapatkan isu-isunya juga, termasuk isu saya kira ini yang melatar belakangi teori terkait dengan isu, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Kemudian bagaimana mengidentifikasi isu ini juga ada dasar hukumnya yang ini sudah kita pakai juga, Permen LH 13 2024 ya. Nah ini setelah nanti kita menentukan isu, baru kemudian nanti salah satunya digunakan untuk merumuskan skenario kedepannya itu seperti apa. Nah isu-isu pembangunan berkelanjutan itu kita dapatkan dari isu sosial, isu ekonomi, isu lingkungan, dan pilar hukum serta tata kelola di sini. Nah sekarang kita melihat dulu isu-isu yang kemarin sudah kita sepakati menjadi isu-isu pembangunan berkelanjutan jangka panjang. 1 tahun yang lalu kita sudah menyepakati ini. Jadi isu yang menjadi isu strategis pembangunan berkelanjutan jangka panjang dari sisi lingkungan, dari sisi KLHS yang kita sepakati itu ada 7 kemarin. Yang pertama adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Itu 20 tahun ke depan itu disepakati menjadi isu yang harus senantiasa diperhatikan, dipecahkan permasalahannya di Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian yang kedua adalah kerawanan bencana dan perubahan iklim. Yang ketiga terkait dengan fasilitas dan infrastruktur wilayah yang belum optimal atau belum memadai. Kemudian yang keempat itu adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dan yang kelima adalah kerentanan dan kerawanan pangan. Kita melihat juga dari bagaimana kondisi daya dukung pangan, capaian indikator pangan itu juga belum baik. Kemudian juga belum optimalnya pengelolaan ekonomi wilayah. Dan yang ketujuh adalah kemiskinan dan pengangguran. Nah sekarang Bapak Ibu kita berdiskusi,
apakah isu-isu jangka panjang yang kemarin kita sepakati di dalam KLS RPJPD itu masih tetap relevan untuk jangka menengah 5 tahun ke depan, ataukah ada isu-isu yang lebih up to date yang harus kita pecahkan 5 tahun ke depan terkait dengan isu lingkungan, isu ekonomi, isu sosial, dan hukum serta tata kelola. Nah, untuk itu kami mohon masukan dari Bapak Ibu semua. Apakah kita tetap isu yang dari isu KLS RPJPD ataukah ada isu-isu yang lebih relevan yang harus dipecahkan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Nah, sebenarnya itu yang menjadi tujuan dari uji publik ini. Termasuk juga tadi data-data yang kita sampaikan, apabila ada data-data terbaru misalnya, itu silahkan nanti Bapak Ibu berikan masukan kepada kami. Kajian lingkungan strategis saya kira sebuah kewajiban kita sebelum RT RW atau RPJM itu disusun. Tahapan ini memang perlu kita lalui, tetapi dia merupakan dokumen yang sangat penting untuk kepentingan-kepentingan perencanaan pembangunan ke depan. Dan oleh karena itu tidak sekedar untuk kita memenuhi tahapan-tahapan pengujian terhadap sebuah dokumen, tetapi kondisi existing daerah, kondisi pulau-pulau kecil, kondisi geografis perlu kita agak serius melihat ke dalam. Terutama di era pemerintahan Prabowo, kita terus bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Jadi secara umum mungkin dalam kajian lingkungan hidup strategis ini selalu hanya didominasi oleh negara-negara dunia ketiga. Ya, dalam pandangan ilmu politik kita adalah negara-negara berkembang. Tapi negara-negara maju seperti Cina, Arab Saudi, Israel, atau negara-negara yang berada di padang pasir itu sudah membuat padang pasir menjadi hijau. Berarti kan tanda bahwa mereka bisa membuat pengaruh terhadap lingkungan mereka sendiri untuk bisa mendukung kemaslahatan mereka ke depan. Turun 0, sekian di 2004. Tapi kalau kita lihat tren secara keseluruhan, penduduknya naik itu. Kemudian kalau kita lihat dari persebaran, juga kan numpuknya di beberapa tempat. Tapi kalau saya membaca data yang tadi Pak Prof baru sajikan, dengan kondisi faktual yang ada saat ini, maka saya usulkan satu isunya adalah soal ketentraman hidup, keamanan masyarakat, dan soal kedamaian hidup. Itu masuk dalam isu jangka pendek. Karena akhir-akhir ini Maluku Tenggara orang berkelahi terus. Ini masuk dalam isu jangka pendek kita supaya menjadi modal sosial jangka panjang, Pak Prof. Itu. Saya kira ini ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Kadis dan Pak Kaban. Ini ada beberapa hal yang mungkin hampir sama, mirip-mirip mungkin ya. Mungkin tidak saya tanggapi satu persatu mungkin ya. Kalau ada beberapa hal yang mungkin sama, mungkin nanti kita sampaikan. Yang pertama terkait dengan permasalahan-permasalahan di pulau-pulau kecil ya. Pulau-pulau kecil saya kira ini sangat relevan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ini, karena memang Maluku Tenggara ini terdiri dari banyak pulau-pulau kecil ya. Kebetulan kemarin kita juga sudah sampai di Murtafur juga, beberapa spot mancing juga kita lihat ternyata juga ada banyak permasalahan-permasalahan yang kita lihat juga, karena tahun kemarin kita 20 hari menjadi warga
kota Langgur ya. Jadi sedikit banyak tahulah permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, terkait dengan kebijakan-kebijakan pulau-pulau kecil, nah sekarang dari sisi perencanaan melalui PP 21 tahun 2021 itu kan sudah menjadi satu kesatuan dalam perencanaan RT RW. Artinya one spatial planning policy. Jadi kalau dulu ada yang namanya RZBP 3, rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, sekarang sudah dilebur dalam satu perencanaan yang namanya RT RW itu sendiri. Jadi antara ruang darat, ruang laut itu sudah menjadi satu kesatuan perencanaan RT RW. Makanya kemudian slogannya adalah one spatial planning policy itu. Nah, tentunya kalau kemudian RT RW itu sudah ditetapkan, karena itu juga antara darat dan laut itu sudah menjadi satu kesatuan, dan kemudian dikaji dari sisi KLS, dan kemudian dari integrasi rekomendasi dari KLS itu kemudian diintegrasikan dengan rencana tata ruangnya dan kemudian diperdakan, artinya kan sudah menjadi produk hukum gitu ya, karena sudah ada perda. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, rencana tata ruang Kabupaten Maluku Tenggara itu apakah sudah diperdakan atau belum? Gitu. Sudah ya? Oh sudah. Artinya kalau sudah diperdakan itu sudah menjadi produk hukum karena sudah ada. Nah, sesuai dengan aturan, kalau misalnya ada rencana usaha atau kegiatan yang kemudian dilakukan pada lokasi yang itu tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka itu wajib ditolak. Nah, aturannya salah satunya ada di PP 22 tahun 2001. Jadi salah satu syarat misalnya pengajuan izin lingkungan atau perizinan berusaha itu adalah kesesuaian dengan tata ruang. Itu menjadi syarat utama. Jadi kalau kemudian di kerangka acuan itu dilihat kesesuaiannya. Kalau tidak sesuai, maka kerangka acuan tidak boleh dilanjutkan. Dari misalnya kerangka acuan AMDAL-nya. Makanya ini menjadi sangat penting. Asal aturan ini ditegakkan, saya kira apa yang tadi menjadi kekhawatiran Bapak Kadis DPM PTSP itu tidak akan terjadi. Tapi inilah yang tadi Bapak sampaikan, development paradok. Paradok pembangunan itu seperti itu. Di satu sisi misalnya paradok kan banyak sekali ya, development paradok salah satunya antara pertumbuhan ekonomi dengan kerusakan lingkungan, itu paradok pembangunan. Antara misalnya pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan, itu juga paradok. Yang Bapak sampaikan adalah pertumbuhan dan kelestarian lingkungan hidup. Itu juga banyak orang melihat itu dari sisi dari perspektif development paradok tersebut. Dan ini banyak terjadi. Kenapa? Karena aturan yang harusnya ditegakkan itu tidak dilakukan, gitu. Jelas misalnya sesuai dengan PP 22 2001 bahwa rencana usaha atau kegiatan yang akan dilakukan, salah satu yang pertimbangan utama itu adalah kesesuaian dengan rencana tata ruang. Nah, ada isu-isu sekarang ya, misalnya kemarin juga saya tanyakan ke Pak Kadis. Nah, ini terkait dengan rencana pertambangan ya, kita semua sudah tahu ya, Bapak masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, termasuk mungkin Bapak Ibu yang berasal dari Kei besar, ada pertambangan mineral ya, yang cukup besar. Nah, ini kemarin saya tanyakan apakah itu sudah ada izin lingkungannya gitu. Tapi karena itu masalah pertambangan itu menjadi kewenangan provinsi, kadang-kadang ini yang menjadi permasalahan gini. Ini banyak bypass terkait perizinan. Sehingga teman-teman di daerah ini yang menjadi korban kadang-kadang. Ini enggak tahu Bapak Ibu tiba-tiba sudah dibangun saja. Dan itu kemudian kalau itu kemudian atributnya di situ adalah PSN.
Proyek strategis nasional, maka yang menjaga adalah militer. Nah, ini yang menjadi permasalahan gitu. Yang kemudian menjadikan ini sesuatu yang benar-benar paradok gitu. Menjadi problem. Nah, ini yang bisa tanggapi seperti itu. Jadi kalau saya melihat seperti itu gitu. Jadi kenapa kok permasalahan termasuk yang ada di Raja Ampat? Ya tadi Bapak sampaikan. Itu menjadi isu nasional, bahkan isu global itu. Diangkat di beberapa pemberitaan luar negeri juga gitu. Karena apa? Terkait dengan Raja Ampat itu juga sebenarnya destinasi wisata internasional juga yang itu sangat masyhur juga. Makanya permasalahan-permasalahan ini juga sebenarnya pertanyaannya sama. Bagaimana proses perizinannya? Apakah sudah sesuai dengan rencana tata ruangnya atau tidak gitu. Nah, sesuai dengan Undang-Undang 32 2009 pada pasal 19 itu disebutkan bahwa rencana tata ruang harus didasarkan pada daya dukung daya tampung lingkungan, termasuk juga harus didasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis pada pasal kalau salah 17 atau 18 di undang-undang. Ini yang menyatakan undang-undang itu sudah Undang-Undang 32 2009. Jadi kalau merencanakan tata ruang tidak didasarkan pada daya dukung daya tampung, maka itu sudah menyalahi ketentuan undang-undang. Termasuk kalau misalnya perencanaan tata ruang tidak didasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis, ini juga menyalahi undang-undang. Undang-Undang 32 2009. Mungkin sebenarnya permasalahannya seperti itu, Pak. Jadi mungkin ini saya secara global ya. Mungkin tadi juga disampaikan oleh Pak Kadis Dukcapil juga ya terkait dengan itu. Kemudian juga masalah pertumbuhan tadi kan pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya kalau kita mengejar pertumbuhan ekonomi asal terkait dengan permasalahan lingkungan hidup itu juga concern diperhatikan. Saya kira tidak masalah gitu. Karena ada instrumen yang mengkaji itu. Ya, kalau misalnya masalah ingin membangun rencana atau usaha di satu wilayah, misalnya di kawasan industri, sudah tetapkan dari rencana tata ruang itu menjadi kawasan industri. Nah, itu kalau sudah sesuai, misalnya orang akan membangun kegiatan atau pabrik lah misalnya di kawasan industri. Harusnya kalau sudah sesuai tata ruang kan nggak masalah kan? Tinggal kemudian instrumennya gitu. Nah, kalau KLS yang dikaji dari sisi assessmentnya, environmental assessmentnya itu regional. Kajiannya satu kabupaten atau satu provinsi atau nasional. Sehingga kajiannya mungkin nggak terlalu detail ya. Nah, untuk kajian-kajian yang bersifat project based, ini aja untuk assessment lingkungannya itu menggunakan instrumen yang lain, bukan KLS, tapi namanya AMDAL atau UKLUPL gitu. Makanya ini kalau AMDAL dan UKLUPL tentunya kajiannya harus sangat-sangat detail karena itu dibatasi oleh batas wilayah studi yang itu biasanya tidak terlalu luas gitu. Makanya ini mungkin yang menjadi perhatian. Termasuk tadi sampaikan terkait arus migrasi ya. Kita melihat misalnya beberapa masyarakat atau penduduk asli Kei itu kan banyak tersebar di mana-mana. Nah, kemarin teman saya yang baru pertama kali ke Kepulauan Kei, Mas Galih namanya yang agak kecil itu baru pertama. Kalau kami kan sudah beberapa kali ke sini. Itu pertama ke sini melihat, masyarakat Kei ini kayak apa, badannya tegap-tegap semua ini cocok kalau menjadi tentara, polisi atau sekurang-kurangnya security lah di mana. Karena rata-ratanya badannya tegap. Kalau masyarakat Kei kan yang asli seperti itu. Makanya kemudian banyak penduduk asli dari Kepulauan Kei, baik Kei kecil, Kei besar yang kemudian bekerja di luar kan. Karena itu dari sisi tenaga, wah luar biasa kan. Di Papua itu berapa puluh ribu yang di sana. Di Jakarta, ya itu yang sangat terkenal juga itu yang ditakuti masyarakat. Makanya saya pertama kali datang ke Kei itu agak takut juga. Wah ini ke rumahnya John Kei ini atau Mark Kei. Waduh, ternyata masyarakat Kei tidak seperti yang saya bayangkan. Dari luar kelihatannya serem itu, tapi ternyata setelah kenal,
ramah gitu. Rata-rata. Makanya saya berani selama di sini 10 hari itu saya bertempat tinggal di Pasir Panjang, Pak. Tidak di kota. Langsung berinteraksi dengan masyarakat di sana gitu. Sekaligus ngerjakan KLS ini agar selesai. Tapi yang paling utama kita bisa menyalami kehidupan masyarakat itu. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena kalau dari teori antropologi kan kalau ingin mengetahui masyarakat itu harus grounded riset. Artinya bertempat tinggal di situ gitu. Jadi tidak hanya sekedar kasak kusuk basa-basi, oh seperti ini. Tapi kalau kita langsung melihat langsung di masyarakat kita akan tahu, oh kehidupan masyarakat itu seperti ini, tidak dan langsung melihat dengan mata kepala. Makanya itu yang salah satu kita lakukan. Nah, terkait dengan misalnya nanti ada daerah otonomi baru atau menjadi negara baru lah, misalnya Papua, banyak masyarakat yang pulang ke Kepulauan Kai misalnya. Ada migrasi, arus migrasi besar-besaran, misalnya tambah 20 atau 30 ribu masyarakat pulang kampung ya, beramai-ramai misalnya. Nah itu bagaimana kemudian kaitannya dengan daya dukung daya tampung gitu. Nah tadi kan sudah saya sampaikan, kemampuan dasar daya dukung lingkungan, terutama daya dukung pangan dan air di Kepulauan Kai itu kan terbatas. Kemampuan dasarnya itu terbatas sebenarnya. Misalnya sebagai tadi saya sampaikan, kemampuan dasar Kepulauan Kai di dalam menyediakan pangan, artinya ekosistem Kai di dalam menyediakan pangan, utamanya makanan pokok ya, itu sebenarnya rata-rata itu hanya sedang saja. Bahkan di Kai besar itu hampir seluruh pulau itu adalah kecil kemampuannya di dalam menyediakan bahan makan pokok. Nah kalau kemudian dengan kondisi yang seperti itu saja, itu kita kurang gitu. Apalagi kalau kemudian ada arus migrasi besar-besaran. Nah tentunya kan perlu ada upaya-upaya kan untuk mengatasi itu agar kemudian kebutuhan pangan misalnya, kebutuhan pangan masyarakat itu terpenuhi. Nah ini mungkin menjadi PR kita bersama. Makanya Bapak Ibu, nanti setelah kita merumuskan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan, besok Selasa kita akan mendiskusikan terkait dengan program-program apa sih yang harus kita jabarkan untuk mengatasi ini gitu ya. Misalnya isunya terkait dengan daya dukung pangan. Isunya yang kita sepakati. Maka besok Selasa kita akan bicara kira-kira 5 tahun ke depan terkait dengan isu-isu kerentanan pangan ini apa saja program-program yang harus kita usulkan, kita rekomendasikan di dalam KLS ini.